Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Studi Ilmu Kalam Teologi Antroposentris Hasan Hanafi, yaitu meliputi pembahasan yang pertama ada biografi Hasan Hanafi, kedua ada latar belakang munculnya teologi antroposentris Hasan Hanafi, yang ketiga ada konsep teologi antroposentris. Baik, langsung saja. Yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah mendorong munculnya pembaruan pemikiran di kalangan umat Islam. Namun pembaruan di bidang agama, khususnya Islam, memiliki tantangan tersendiri karena ajaran agama mengandung prinsip-prinsip mutlak yang tidak bisa dirubah. Nah, dalam konteks ini, teologi memegang peranan penting sebagai cerminan pemahaman manusia terhadap realitas hidup dan agama. Bahkan bagi yang tidak beragama pun, mereka tetap memiliki bentuk teologi, yakni pandangan hidup tentang makna keberadaan. Salah satu tokoh yang menyoroti pentingnya arah baru dalam teologi adalah Hasan Hanafi. Ia memandang teologi bukan sebagai ilmu ketuhanan yang abstrak, akan tetapi sebagai ilmu sosial yang relevan dengan realitas manusia. Nah, sedikit saya jelaskan tentang biografi singkat Hasan Hanafi. Hasan Hanafi ini lahir di Kairo, Mesir pada 13 Februari 1935. Ia berasal dari keturunan Maroko. Kakeknya menetap di Mesir setelah menunaikan ibadah haji. Beliau meraih gelar sarjana filsafat di Universitas Kairo pada tahun 1956. Sejak muda, Hanafi ini dikenal memiliki kesadaran nasionalis yang tinggi. Bahkan ia ikut berjuang melawan Israel pada tahun 1948. Nah, di masa remajanya, ia menyaksikan langsung penjajahan Inggris atas Mesir. Hal inilah yang membentuk kesadarannya akan pentingnya pembebasan bangsa. Hanafi ini juga sempat aktif dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, terutama karena organisasinya mampu melawan ideologi asing seperti sosialisme dan komunisme. Sebagai mahasiswa, ia juga aktif berdiskusi dan mempelajari pemikiran Said Qutb, terutama dalam isu-isu keadilan sosial. Nah, beliau juga secara internasional dia diundang di berbagai negara sebagai profesor tamu, di antaranya yaitu di Prancis pada tahun 1969, kemudian di Belgia pada tahun 1970, kemudian di Amerika Serikat pada tahun 1971 sampai 1975, kemudian di Kuwait pada tahun 1979, kemudian di Maroko pada tahun 1982 sampai 1984, yang terakhir yaitu di Uni Emirat Arab, yaitu pada tahun 1985. Ia juga berkunjung ke banyak negara lain seperti Belanda, Spanyol, India, Arab Saudi, bahkan sampai Indonesia. Selama kunjungannya, Hanafi ini berdialog dengan banyak pemikir dunia dan menyaksikan langsung ketimpangan sosial. Pengalamannya di Amerika Latin mempertemukannya dengan teologi pembebasan yang menginspirasi dia untuk menegaskan bahwa agama ini harus berpihak pada yang tertindas. Inilah cikal bakal konsep teologi antroposentris yang memusatkan perhatian pada manusia, bukan semata metafisika. Demikianlah penjelasan tentang biografi singkat Hasan Hanafi. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu konsep teologi antroposentris. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki materi yang kedua, yaitu latar belakang munculnya teologi antroposentris Hasan Hanafi. Nah, di dalam PPT sudah dituliskan
Jadi munculnya teologi antroposentris Hasan Hanafi ini sebagai respon terhadap stagnannya pemikiran umat Islam yang memaknai akidah secara sempit. Pemikiran umat Islam tentang akidah inilah yang mengantarkan kejumutan pikir umat Islam. Jadi umat Islam ini memaknai akidah hanya dari sisi teori saja. Padahal di dalam sebuah akidah itu terdapat nilai-nilai praksis di dalamnya. Dan nilai praksis inilah yang diharapkan itu dapat diaplikasikan dalam keseharian, dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Namun dengan kejumutan pemikiran umat Islam yang pemikirannya hanya stagnan di situ-situ saja, nilai praksis yang harusnya dapat diterapkan ini menjadi tidak diterapkan. Nah, ini menyebabkan kejumutan fikir umat Islam. Nah, Hanafi selalu mencurahkan perhatiannya pada realitas masyarakat muslim yang stagnan dan terbelakang. Ia berusaha untuk dapat menghadirkan konsep tauhid yang dapat diaplikasikan dan menjawab konteks yang ada. Nah, melihat realita yang ada pada saat ini, yaitu stagnannya pemikiran umat Islam, Hanafi ini tergerak untuk melakukan sebuah pembaharuan. Nah, di sini Hanafi menciptakan gerakan Islam kiri. Nah, kiri yang dimaksud di sini ini tidak dimaknai sebagai kiri pada umumnya, yaitu sebuah posisi kiri. Namun, kiri yang dimaksud di sini adalah kelompok-kelompok yang tertindas, kelompok-kelompok yang terbelakang. Nah, di dalam gerakan inilah Hanafi menyerukan teologi antroposentris. Jadi, dari gerakan ini Hanafi berharap umat Islam ini melakukan sebuah gerakan pembaharuan agar nilai-nilai akidah, nilai-nilai tauhid ini dapat diaplikasikan dengan baik. Karena jika nilai-nilai akidah atau nilai-nilai tauhid ini tidak dapat diaplikasikan secara baik, maka dikhawatirkan umat Islam ini mengalami kemunduran. Peradaban Islam tidak mengalami kemajuan dan keadilan sosial ini tidak dapat diterapkan secara baik dalam kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi konsep teologi antroposentris akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya ada dari eksistensialisme ke teologi humanis. Eksistensialisme hadir pertama kali di saat filsafat Jerman berada pada zaman keemasan, tepatnya pada puncak sistem dialektiknya Hegel. Gerakan ini berlangsung lebih dari 1 abad. Kehadirannya dapat diterima karena mengusung gerakan pemberontakan terhadap konsep-konsep filsafat yang dalam pemikiran barat yang dianggap berlebihan. Kehadiran eksistensialisme dianggap oleh beberapa filsuf sebagai alat penghancur terhadap sistem filsafat yang sudah ada. Sebenarnya, eksistensialisme merupakan sebuah reformasi dan sekaligus formasi humanisme. Eksistensialisme hadir sebagai wadah agar para teolog sekuler dan anti-agama dapat berdiskusi bersama untuk membahas permasalahan yang dialami oleh manusia. Dalam pemikiran Hasan Hanafi, intuisi dan rasio diperankan sesuai dengan perannya masing-masing. Intuisi adalah universal komprehensif dan rasio melakukan klasifikasi dan partikulasi sebagai tingkatan kedua. Jika pertama kali rasio tidak datang dengan memproduksi kognisi-kognisi, maka kognisi-kognisi tersebut hanya akan ditransformasikan pada ilmu melalui intuisi, sehingga eksistensialisme tetap lebih bersifat intuitif daripada bersifat rasional. Oleh karena itu, penerapan rasio dan intuisi harus seimbang agar kehadiran eksistensialisme dapat diterima oleh rasio manusia. Kegagalan reformasi yang telah dilakukan oleh beberapa cendekiawan muslim menggerakkan Hasan Hanafi untuk berjuang. Ia mengajak generasi muslim di era kontemporer untuk beralih dari reformasi menuju kebangkitan, dari gagasan-gagasan menuju aksi praksis. Reformasi religius dengan formulasi yang tepat dan sasaran yang tepat dapat berpengaruh bagi perkembangan peradaban Islam, terutama dalam aspek realitas sosial.
Seperti yang dinyatakan Hasan Hanafi dalam bukunya, yaitu yang berjudul Islamologi 3, beliau berkata, tiba waktunya bagi generasi kita untuk beralih dari reformasi menuju kebangkitan, sehingga memberikan kemungkinan bagi bangsa-bangsa berikutnya untuk beralih dari kebangkitan menuju rasionalisme universal komprehensif. Kemudian dari rasionalisme universal komprehensif menuju revolusi sosial. Hal itu bukan berarti mengikuti jalan yang sama yang ditempuh peradaban Eropa, yaitu dari reformasi religius pada abad ke-15 menuju kebangkitan pada abad ke-16, menuju rasionalisme pada abad ke-17, menuju revolusi sosial pada abad ke-18, menuju revolusi industri pada abad ke-19, menuju era teknologi pada abad ke-20. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita melanjutkan kepada materi yang terakhir, yaitu dari teologi teosentris menuju teologi antroposentris. Ini menurut Hasan Hanafi. Sebelumnya Hasan Hanafi mengkritik teologi teosentris itu menempatkan Tuhan sebagai pusat segala hal. Namun, menurut beliau, pendekatan ini menghasilkan dampak negatif seperti pembelengguan pribadi, fasilitas sosial, dan pemerosotan harkat kemanusiaan. Ia menilai bahwa Islam atau umat Islam menjadi tidak percaya diri dan kehilangan daya kritis karena terlalu menekankan kemahakuasaan Tuhan tanpa mengaitkannya dengan realitas sosial. Dengan adanya kasus seperti ini, bukan tolak ukur seperti ini, akhirnya Hasan Hanafi ini menawarkan atau mengusulkan sebuah pergeseran paradigma dari teologi teosentris menuju teologi antroposentris, yang mana teologi antroposentris itu menjadikan manusia sebagai pusat perhatian atau sebagai pusat dari teologi itu. Dalam pendekatan ini, ajaran agama tidak hanya dipahami sebagai dogma, tetapi sebagai kekuatan pembebasan yang mendorong perubahan sosial, keadilan, dan emansipasi manusia. Tujuan dari orientasi baru itu atau tujuan dari orientasi teologi antroposentris itu yaitu membumikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan nyata. Ia menekankan bahwa iman harus diwujudkan dengan tindakan sosial seperti membela kaum tertindas, melawan ketidakadilan, dan memperjuangkan kebebasan. Dengan demikian, teologi menjadi alat transformasi sosial, bukan sekedar kontemplasi metafisik. Jadi memang adanya adanya pemikiran teologi antroposentris ini, maksud dari atau tujuan dari Hasan Hanafi itu yaitu agar teks-teks suci itu tidak hanya diimani, dipercaya atau diimani saja, akan tetapi dikritisi guna untuk memang lebih memanfaatkan atau mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, yang bisa menurut saya itu yang bisa memudahkan atau membantu kita dalam berkehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya diimani, dibaca sebagai pahala gitu kan, tidak. Tapi memang dari teks-teks tersebut yang teosentris itu tadi, yang memusatkan Tuhan kan, kalau Al-Quran kan kalam Tuhan, kalam Allah. Itu bukan hanya sebagai bacaan belaka, tapi memang dipercaya dan diakui serta dikritisi guna untuk
sebagai bukti cinta, dan kemanfaatannya itu lebih terjaga untuk kemaslahatan umat, bukan hanya sebagai teks yang diimani saja. Terus juga Hasan Hanafi juga mengkritik sekularisme barat yang memisahkan agama dari kehidupan sosial. Ia menolak dikotomi antara agama untuk Tuhan dan agama untuk manusia, dan justru mengintegrasikan keduanya dalam kerangka teologi yang membebaskan. Nah, terus relevansi dalam konteks kontemporer dalam dunia Islam modern yang menghadapi penjajahan, kemiskinan, dan keterbelakangan, teologi antroposentris dianggap lebih relevan karena mampu menjawab tantangan zaman dan menggerakkan umat untuk bertindak secara kolektif. Nah, jadi memang seperti yang tadi dikatakan bahwa tujuan utama dari teologi antroposentris ini menitik beratkan kepada manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan akal, pikiran, dan hati, yang mana dengan perantara tiga hal tersebut lebih bisa menjawab ke masalah atau permasalahan yang ada di dunia nyata, yang ada di realitas kehidupan ini. Tidak hanya semata-mata dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan sholat dan lain sebagainya. Karena memang untuk sekarang ini, jika kita hanya mengakui saja Allah sebagai Tuhan, sedangkan kita tidak kritis, atau kita tidak mencoba untuk mengulik keindahan yang ada di dalam kata iman tersebut, nah maka kita akan ketinggalan jauh. Kita akan merasa tidak percaya diri karena kita hanya berpikir bahwa manusia itu memang hanya tugasnya untuk menyembah. Ya benar, wa ma khalaqatul jinna wal insa liya'budun. Akan tetapi tetap Allah itu memberi kita pikiran untuk kita berpikir. Afala yatadakkarun gitu kan. Nah, jadi dengan adanya teologi antroposentris ini sangat-sangat mendukunglah kita apalagi sebagai akademisi, mahasiswa, dosen dan sebagainya, itu bisa lebih kritis lagi memaknai apa itu ketuhanan, tidak hanya mengimani, akan tetapi juga juga mengkritisi mana dampak baiknya, mana solusi untuk menghadapi isu-isu atau permasalahan-permasalahan baik di lokal, nasional maupun internasional. Jadi begitu. Memang ini ya, seperti dalam surah Az-Zumar ayat 38 itu boleh kita boleh kita korelasikan dengan makna teosentris itu tadi, bahwa memang pada ayat tersebut sekelas orang musyrik aja itu mereka tahu maksudnya pas ditanya mereka siapa yang menciptakan langit, siapa menciptakan bumi, mereka itu mengakui kalau itu Allah yang menciptakan. Akan tetapi itu hanya sekedar ucapan, hanya bil lisan, tidak maknan wa amalannya, enggak. Nah, makanya itu dengan adanya teologi antroposentris itu menggerakkan atau mendorong kita untuk lebih kritis, untuk lebih dalam memaknai
apa sih sebenarnya ketuhanan atau konsep-konsep teologi teosentris. Nah, walaupun dalam harus kita garis bawahi bahwa teologi antroposentris ini tidak boleh terlepas dari teologi teosentris itu sendiri. Terakhir saya mau terakhir ini kesimpulan dari kelompok kami dari tadi yang sudah kita bahas bersama-sama. Mohon maaf menunggu. Nah, dari materi studi kalam teologi antroposentris Hasan Hanafi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa bahwa memang gagasan Hasan Hanafi ini yang melancarkan wacana teologi antroposentris merupakan wujud dari beliau untuk merekonstruksikan teologi klasik atau zaman dulu. Teologi klasik mempunyai orientasi hanya pada tema-tema atas atau hubungan vertikal, seperti Tuhan, malaikat, langit, akhirat, surga, kitab suci dan lain sebagainya. Tidak mempunyai visi transformasi, visi sosial atau kemanusiaan. Nah, teologi klasik ini juga lebih bersifat teosentris. Ya ini menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala pergulatan pemikiran. Orientasi teologi antroposentris adalah manusia sudah tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala pergulatan pemikiran. Sasaran teologi antroposentris adalah mengeksploitasi wilayah kemanusiaan, peduli terhadap perubahan sosial, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Sudah tidak saatnya teologi harus selalu membela Tuhan, karena Tuhan sebenarnya tidak butuh pembelaan manusia. Tuhan dibela atau tidak dibela oleh manusia, dia tetap saja menjadi zat yang maha besar, zat yang maha tinggi, zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Pembelaan manusia tidak semakin meningkatkan derajat Tuhan. Oleh karena itu, teologi antroposentris lebih menjadikan manusia sebagai pusat segala sesuatu, menjadikan urusan dunia sebagai urusan manusia. Dunia dipandang dengan perspektif dunia, sehingga dunia tidak selalu didekati dengan perspektif ilahi, meskipun yang bersifat ilahi tidak dapat ditolak sama sekali, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan dan ketidakjelasan dalam penyampaian materi ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika banyak kekurangan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.